Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk sahabat Suduai, ya, sahabat sukses dunia akhirat. Kali ini ya kita akan ngobrol sedikit tentang kaya di dunia, meninggal masuk surga, gitu ya. Jadi sahabat Suduai tentu banyak yang mendambakan hidup itu bahagia, ya. Jadi hidup di dunia enak. Kemudian suatu hari nanti ketika Allah memanggil kita bisa menghadap Allah dengan sebaik mungkin. Dan nanti ya di akhirat ya Allah mengumpulkan kita di surganya bersama orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Suduai, kali ini ya kita ketika bahas tentang kaya di dunia kemudian meninggal masuk surga, saya ingin bertanya kepada sahabat Suduai, sebenarnya tujuan kita kaya, tujuan Anda ya ketika suatu hari nanti bekerja keras, mengumpulkan harta ya, kemudian hidup dengan baik, itu tujuannya apa sih? Gitu ya. Ya. Gini sahabat Suduai, saya ingin sedikit melihat ya, memperlihatkan kepada sahabat Suduai betapa banyak di dunia ini orang-orang yang kaya ya, artis misalnya ya, kaya raya, tenar, ya udah banyak duit, tenar pula gitu kan. Tapi ternyata mereka nggak bahagia gitu ya. Ternyata duit pun tidak menyebabkan mereka bahagia, dan beberapa malah kita lihat, kalau kita lihat biografi ataupun cerita-cerita para orang-orang hebat itu, banyak diantara mereka juga yang bunuh diri pada akhirnya, padahal mereka kaya, padahal mereka tenar ya, tapi mereka nggak bahagia gitu ya. Maka satu pertanyaan yang harus kita pertanyakan di sini adalah ya, apakah kaya memang tujuan gitu? Maka jawabannya adalah tidak ya. Jawaban saya adalah tidak ya. Mengapa dari kemarin saya bikin konten yang isinya kaya gitu ya. Kayaknya Mbak Ika nih seneng banget ngomongin tentang kekayaan gitu. Niat saya satu, untuk memotivasi sahabat Suduai agar kita bisa bekerja keras, kita bisa berwirausaha dengan semangat, kita bisa berbisnis dengan semangat ya, agar kita kaya di dunia, dan dengan kekayaan ini menjadi wasilah, menjadi sarana untuk kita sukses di akhirat ya. Sama dengan panggilan saya kepada sahabat Suduai, sukses dunia akhirat ya, sahabat sukses dunia akhirat, sahabat Suduai. Oke. Apalagi kalau kita lihat ya sahabat Suduai ya, bahwa ternyata ketika seseorang hidup dan kaya itu menjadi tujuan hidupnya, dan dia mengedepankan lifestyle ya, yang dilihatin itu apa ya, kebahagiaan yang artifisial, yang material gitu, itu tuh sifatnya nggak akan abadi. Dia akan ada di titik yang mana dia bosen ya. Artinya apa? Ternyata duit itu ya rasanya gini-gini aja. Menjadi orang kaya itu rasanya ya gini-gini aja gitu. Nggak ada bahagianya ketika sudah di titik yang membosankan gitu kan. Maka di sini bagaimana ya agar kita ini bisa hidup berbahagia di dunia, dan di akhirat nanti kita juga meninggal dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh nantinya ya. Yang pertama, kita harus mempersepsikan bersama satu persepsi bahwa kita hidup ini mencari uang ya. Kita bercita-cita semuanya misalnya ya, menjadi sosok yang bebas secara finansial, menjadi sosok yang kaya. Tapi kita harus posisikan di sini bahwa kaya adalah sarana, uang adalah sarana untuk sahabat Suduai bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Kaya di dunia, meninggal masuk surga gitu ya. Oke. Karena gini sahabat Suduai, uang itu bisa jadi sumber masalah jika kita terlalu fokus bahwa tujuan hidup kita adalah uang. Jadi kita nggak bisa memisahkan nih sahabat Suduai antara pendapatan yang halal atau haram. Kita ambil semua,
Asal ada peluang, ambil. Peluang untuk dapat duit, ambil gitu ya. Kita nggak bisa untuk memilih dan memilah mana yang baik, yang harus kita ambil itu yang duit yang baik-baik aja. Itu kita nggak akan fokus ke sana kalau tujuan hidup kita itu uang dan kekayaan. Oke, itu ya. Maka saya harus sampaikan di sini, kita harus samakan persepsi. Ayo bareng-bareng kita samakan satu persepsi bahwa ya, uang, kekayaan adalah wasilah. Kita memang hidup mencari uang, kita hidup mengejar kekayaan, tapi cukup sebagai wasilah, cukup sebagai sarana untuk kemudian kita bisa berbuat kebaikan ya kepada umat manusia, kepada semesta alam, agar kita berbahagia di akhirat nanti. Jadi uang itu wasilah untuk kita berbahagia di kehidupan akhirat. Itu kuncinya. Ya. Karena gini, sahabat Sudu'ai, betapa banyak manusia-manusia yang kemudian dibutakan ya mata hatinya gara-gara menuhankan uang, menuhankan kekayaan. Ya, tapi tanpa kekayaan, tanpa uang pun hidup manusia juga akan kesulitan gitu. Ya. Betapa kita lihat bahwa kita hidup itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya membutuhkan cost, membutuhkan biaya, dan itu kita membutuhkan uang gitu ya untuk menghidupi diri kita gitu. Dari mulai bangun tidur pagi ya, mau wudhu, mau sholat subuh aja kita butuh duit untuk bayar PDAM gitu ya. Dari mulai kita pakai mukena, kita sajadah kita bentangkan ya, sajadah kita belinya pakai duit, mukena belinya pakai duit ya, semuanya serba duit gitu ya. Maka hidup ini logis aja, kita memang butuh uang, butuh kekayaan untuk menjadi sarana, wasilah agar kita bisa berbahagia di akhirat ya, di kehidupan akhirat nantinya gitu. Sahabat Sudu'ai, kenapa saya bilang uang itu sarana? Kenapa saya bilang uang itu, kekayaan itu wasilah, sarana? Sahabat Sudu'ai tentunya bisa menyimak ya beberapa ayat Al-Quran tentang harta. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya di 3 ayat nih ya, bahwa yang pertama di surat Al-Adiyat ayat 8 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid ya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta itu benar-benar berlebihan. Itu arti secara tekstualnya. Tapi sahabat Sudu'ai, kenapa ya kok Al-Quran itu menuliskan kata-kata harta dengan kata-kata khair, kebaikan? Jadi sahabat Sudu'ai, di dalam bahasa Arab, khairun itu artinya baik. Tapi di surat Al-Adiyat ya, ditulis di Al-Quran itu kata-kata khairun yang artinya kebaikan. Tapi ya, makna yang diinginkan dari Al-Quran adalah harta. Jadi khairun di sini dijelaskan sebagai harta. Padahal arti secara tekstual khairun adalah kebaikan. Bisa dibayangkan di sini sahabat Sudu'ai bahwa sebenarnya Al-Quran itu melabeli kata harta itu dengan khairun, kebaikan. Artinya harta itu wasilah, harta itu sarana untuk kita bisa menggapai kebaikan untuk manusia, untuk semesta, untuk saudara-saudara kita ya, sehingga kita bisa nantinya berbahagia di kehidupan yang akan datang. Itu di surat Al-Adiyat ya. Di dalam Al-Quran ya, di surat yang lain Al-Baqarah ya, di surat yang lain, di surat Al-Baqarah ada 2 ayat. Yang pertama adalah ayat 180 dan yang kedua adalah ayat 215. Di sini juga disebutkan, ini ayatnya tentang wasiat ya. Yang pertama tentang wasiat, yang kedua tentang nafkah ya. Di 2 ayat ini juga disebutkan penggunaan kata-kata khairun yang berarti tekstualnya adalah artinya kebaikan. Arti khairun secara tekstual itu kebaikan. Tapi penggunaan kata khairun itu untuk makna harta ya.
diwajibkan, artinya ya, makna dari Al-Baqarah ayat 180, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini ada kata-kata jika dia meninggalkan harta, tapi bahasa Arabnya gini, ya, intaroka khaironil wasiyah khairon, intaroka khairon, ya, jika meninggalkan kebaikan, kalau arti tekstualnya, ya, padahal di sini yang dimaksud adalah harta. Ya, artinya apa? Memang benar-benar Allah menginginkan harta itu ya ada di kehidupan manusia sebagai suatu kebaikan. Ingat, sebagai suatu kebaikan. Ya, di ayat yang ketiga masih di surat Al-Baqarah ya, yang menjelaskan kata harta ya dengan bahasa Arab, teks bahasa Arabnya khairun, yang artinya kebaikan, adalah di surat Al-Baqarah ayat 215 disebutkan di sana ya, yang artinya ya, mereka bertanya kepadamu ya, kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan, ya, katakan harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Di teks ayatnya di sini disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ma anfaqtum min khairin, qul ma anfaqtum min khairin, bukan min malin tapi min khairin, ya, jadi katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, bukan kebaikan apa saja yang kamu infakkan, tidak, tapi harta apa saja yang kamu infakkan. Artinya apa? Artinya memang harta itu kita kejar memang, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala, sebagai suatu wasilah, sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari kebahagiaan di akhirat, sehingga kita bisa sukses di dunia, menjadi kaya raya di dunia, dan meninggal masuk surga. Ya, sahabat Sudu'ai yang selalu berbahagia, amin. Ya, kita lihat bahwa sahabat Nabi dulu itu banyak yang mempunyai keutamaan khusus. Ya, ada yang dipuji oleh Nabi, ya, akan masuk surga lewat jalur sedekah. Ada yang lewat jalur ibadah, ya, ada yang lewat jalur berjihad dan yang lain sebagainya. Ya, salah satu sahabat Nabi yang sangat terkenal ya dengan infaknya, ya, harta kekayaannya yang banyak dan diinfakkan adalah Utsman bin Affan. Kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf, termasuk juga Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain sebagainya. Maka di sini pesan saya satu untuk sahabat Sudu'ai, mari kita bekerja keras, mari kita berusaha untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, mari kita mencari harta yang halal, bekerja keras untuk mengumpulkan uang tidak apa-apa, ya, tapi kita niatkan satu, bahwa ini adalah sarana, wasilah untuk kebaikan, wasilah untuk kita bisa berbahagia di akhirat nanti. Ya, jadi kita semua meniatkannya lillahi ta'ala, agar kita juga bisa memilih kira-kira duit mana ya yang mau diambil. Ini kan duit banyak nih di depan kita nih, ada yang halal, ada yang haram. Ya, kira-kira kita mau ngambil semuanya atau kita bisa pilih dan pilah, karena hakikatnya harta adalah kebaikan. Demikian, semoga sharing ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa tersenyum ya, kemudian bersyukur dan selalu bahagia atas rezeki sekecil apapun yang sahabat Sudu'ai rasakan dan dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.